Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang teori pemakaian alat praktikum fisika bagian yang pertama. Dalam bahasan ini antara lain akan dijelaskan yang pertama adalah kelompok alat ukur panjang, yang kedua adalah kelompok alat ukur listrik, yang ketiga adalah kelompok alat ukur massa, yang keempat adalah alat ukur waktu, kemudian yang kelima adalah alat-alat ukur yang lain yang digunakan dalam praktikum dan kondisi laboratorium ketika melakukan praktikum sebelum dan sesudahnya. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Jadi alat ukur panjang itu ada beberapa macam yang digunakan dalam praktikum fisika nanti. Yang pertama adalah mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga adalah micrometer scope, yang keempat adalah dial gauge. Nah, gambaran peralatannya sebagai berikut. Nah, ini adalah mistar yang mempunyai ketelitian 1 mili. Kemudian jangka sorong ini mempunyai ketelitian 0,1 milimeter, 10 kali lipat lebih teliti dari mistar. Kemudian mikrometroskop itu mempunyai ketelitian 100 kali lipat dari mistar, yaitu 0,01 mili. Kemudian yang keempat ini dial gauge, itu sama, yaitu ketelitian 0,01 milimeter. Nah, ketelitian selanjutnya disingkat dengan NST atau nilai skala terkecil. Kemudian yang kedua adalah kelompok alat ukur listrik. Ada beberapa alat listrik yang digunakan nanti dalam praktikum, yaitu ada ampermeter, ada voltmeter, ada galvanometer, ada transformator, ada power supply. Ampermeter adalah alat untuk mengukur besar arus listrik. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Galvanometer adalah alat untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik. Kemudian yang keempat adalah transformator, yaitu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Dan yang kelima power supply adalah sumber energi listrik, bisa tegangan maupun arus. Nah, alat-alatnya dapat dilihat seperti berikut ini. Nah, ini adalah gambaran alat-alat listrik yang akan digunakan. Yang di tengah ini galvanometer, ini tadi yang ampermeter, kemudian ini yang trafo, slide regulator, kemudian ini voltmeter, kiri ini juga voltmeter, ya. Kemudian yang kiri atas ini adalah multimeter atau multitester yang digital. Kalau yang di bawah ini multimeter yang analog. Kemudian sebelah kiri ini voltmeter, kanan bawah ini adalah power supply yang bisa menghasilkan outputnya arus ataupun tegangan listrik. Nah, berikutnya adalah untuk kelompok alat ukur massa. Ada 3 macam yang digunakan dalam praktik fisika, yaitu neraca biasa. Kemudian yang kedua neraca TBB atau triple beam balance. Kemudian yang ketiga adalah neraca teknis. Alat-alatnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah triple beam balance gantung dengan ketelitian atau NST 100 mg. Kemudian ini adalah triple beam balance duduk dengan ketelitian atau NST sama 100 mg. Kemudian ini neraca biasa yang dengan 2 piringan itu ketelitian atau NST-nya 100 mg. Sedangkan untuk neraca teknis itu ketelitiannya 2 kali lipat dari neraca triple beam balance, yaitu 50 mg. Nah, setiap kita menggunakan alat ukur, maka nilai kesalahan atau ketidakpastiannya adalah 20% dari NST alat ukur yang digunakan. Nah, itu adalah alat ukur massa.
Berikutnya masuk ke alat ukur berikutnya, yaitu alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu itu ada beberapa macam yang digunakan. Yang pertama stopwatch sebagai display, yaitu stopwatch yang ukurannya besar yang diletakkan di depan kelas. Kemudian yang kedua adalah stopwatch analog. Kemudian yang ketiga adalah stopwatch digital. Nah, alat-alatnya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah alat ukur waktu atau stopwatch yang di kiri bawah, kanan bawah ini adalah timer atau display stopwatch. Kemudian yang digunakan untuk praktikum dua macam ini, baik di kiri atas maupun di tengah bawah. Yang ini adalah stopwatch digital, yang ini stopwatch analog. Untuk stopwatch digital itu NST-nya 1/100 detik. Sedangkan untuk stopwatch analog itu NST-nya 0,1 detik. Jadi kalau kita gunakan stopwatch analog, maka ketidakpastiannya diambil 20% dari 0,1 detik, yaitu 0,02 detik. Tapi kalau kita menggunakan stopwatch digital, karena NST-nya 1/100 detik, maka ketidakpastiannya 20%-nya dianggap nol, karena begitu kecil. Nah, itu adalah alat ukur waktu. Nah, berikutnya adalah alat ukur yang lain yang digunakan juga dalam praktikum, yaitu seperti gambar berikut ini. Yang di tengah ini adalah gelas ukur untuk mengukur volume dari zat cair. NST-nya itu sebesar 1 ml atau 1 cc. Nah, kemudian ini stopwatch tadi sudah, kemudian yang ini adalah termometer. Di lab fisika FT ini ada dua termometer yang digunakan, yaitu termometer yang NST-nya 1 derajat yang putih, kemudian yang kuning ini termometer yang teliti, yaitu NST 0,1 derajat Celcius. Nah, karena begitu lembut skalanya, maka perlu alat bantu untuk mengamati supaya skalanya terlihat lebih jelas, yaitu dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, demikian alat-alat eh, yang digunakan dalam praktikum nanti. Kemudian sebelum dan sesudah praktikum perlu melihat kondisi ruangan laboratorium, yaitu ada 3 besaran yang kita perlu mengetahui, yaitu yang pertama adalah suhu ruang, ya, yang nempel di dinding. Nah, kemudian skala yang digunakan nih kalau digambarkan perbesar ini yang kecil, yaitu skala Celcius dan Fahrenheit. Yang kita pakai adalah skala Celcius, yaitu dengan melihat berapa permukaan cairan yang ada di dalam pipa kapiler pada termometer tersebut. Kemudian yang kedua adalah barometer untuk mengukur tekanan udara ruang kelas atau ruang lab di mana dilakukan praktikum. Nah, ini kelihatan nanti dalam satuan milimeter Hg. Ada satu lagi alat yang satuannya dalam hektopascal. Kemudian ada satu alat lagi, ini namanya hygrometer, ya, untuk mengukur kelembaban udara. Tapi dalam praktikum, kebanyakan percobaan tidak perlu mengukur atau mengamati nilai dari kelembaban udara. Nah, kemudian inilah alat bantu untuk mengamati untuk skala yang lembut supaya lebih jelas. Nah, demikian gambaran dari teori pemakaian alat bagian yang pertama. Nah, untuk bagian yang kedua nanti akan dibahas lebih detail dari masing-masing bagian yang telah dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.